di suatu hari yang cerah. Pengen. Nugas. Apa? Nugas, tapi ini lagi nunggu itu loh. Nunggu apa? Anak-anak yang mau podcast. Oh, podcast. Iya. Oh, hari ini ada podcast. Iya, hari ini ada podcast sih. Terus, Bentar Nana lagi. udah dihubungi tadi kan ya? Udah dihubungi. Ya udah. Paling Aku bentar juga lagi. nunggu ini. Selesai acara di sebelah. Di sini aja dulu. Ada acara ya? Ini yang berapa ya? Ini aja sih. Ketika udah dihubungi. Jam segini. Ayo bentar lah. Iya. Banyak tugas. Iya, lumayan. Semester 5 bang. Ya begitulah. Sebesar 5. Mumpung nih. Iya. Bentar ya bang, ini itu mau print dulu. Print. Nanti Oke. kalau mereka datang ya itu dulu ngajak ngomong. Hah? Ajak ngobrol. Iya bang. Dadah. Mana dong? Udah lah. Menunggu dengan tabah. Ini apa? Halo Bang, Hai bang. Iya. Namanya? Oh, iya. saya Yaya Bang. Oh iya ya. Iya. Ini? Aku Wiwit. Oh iya, duduk dulu. Oke Bang. Oh ini yang kata Bil ini ya podcast ya? Iya. Iya betul. Oh ya wes, kita nunggu Bil dulu ya. Oke. Oke Bang. Kan Bil kan hostnya. Iya. Udah. A few moments later. Ada lagi Bil ini. Hubungi dulu ya. Bil. One eternity later. Oke, kembali lagi dengan kita di podcast Nutrisi Otak. Berhubung kali ini kita sudah kedatangan King dan Queen dari DNS. Ini kemarin kita habis selesai DNS. DNS itu panjangan dari Dedication of New Student. Kalau di kampus lain atau umumnya itu dikenal dengan PBAK, Pengenalan Budaya Akademik dan Kemahasiswaan. Nah, oke, selamat datang teman-teman. Oke, Ini selamat. ada Yaya ya? Iya. Yaya. Ini Wiwit. Iya betul Oke. sekali. Jadi kita perkenalan dulu ya, supaya kita sama-sama tahu. Yaya, tolong dong perkenalin nama lengkap dan dari mana sih asalnya? Oke, halo teman-teman. Perkenalkan saya Yaya kebetulan saya dari Provinsi Jawa Timur sendiri, tepatnya di Kabupaten Nganjuk. Oh, Nganjuk. Iya. Ya lumayan lah ya, Iya. dekat dari sini. Iya. Kalau Wiwit, tolong. Oke. Hai teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Wiwit Ramadhani. Saya berasal dari Jawa Tengah, tepatnya Kabupaten Batang. Hai. Batang. Oke, menarik nih. Sebelum kita bicara jauh dulu ya, kita ringan dulu. Wiwit sama Yaya ini tahu UAC itu dari mana sih awalnya? Awalnya itu pertama ada kayak edaran terkait dengan beasiswa. Nah, terutama kita kan belum mengenal UIC itu seperti apa latar belakangnya. Ternyata setelah kita cari-cari tahu di media sosial, menarik juga kampusnya. Walaupun mungkin masih muda, tapi dari segi peningkatan secara akademik itu gimana ya? Kayak lebih maju dan lebih berkembang pesat sekali. Yang awalnya jadi institusi menjadi universitas dengan jangka waktu yang mungkin masih muda banget gitu. Dan saya bagus banget gitu. Kalau Wiwit? Oke, kalau saya tahu UIC itu dari salah satu guru saya ya, yang kebetulan saya ditawarin guru kedua, yang dimana ternyata beasiswa itu di Jawa Timur gitu kan. Lumayan jauh, tapi ya berkat izin orang tua akhirnya saya kesini dan saya sudah cari-cari apa itu UIC ya di medsos maupun di teman-teman. Ternyata seperti yang dikatakan teman saya tadi, UIC ternyata mempunyai kualitas yang baik meskipun di umur UIC masih muda seperti itu. Oke, nah kan kalian ini udah nyari tahu nih UAC sebelumnya di media sosial, di teman-teman. Nah, terus gimana kesan kalian pertama kali atau impresinya saat pertama kali datang di UAC itu seperti apa impresinya? Oke, izin saya ya Bang ya Oke. menjawab, karena menurut saya mungkin kalau di UIC tergolong usianya masih muda terus apa-apa, mungkin kan saya nggak terlalu berharap karena mungkin dari sistem atau apa itu kan masih tergolong pembelajaran juga. Nah, tetapi setelah saya datang di sini dari segi sistem ataupun apa itu sudah lumayan bagus, apalagi di UIC ini terkenalnya juga banyak mahasiswa di seluruh Indonesia, dan di angkatan kami juga kebetulan juga ada mahasiswa luar negeri, itu yang membuat saya lebih tertarik dan lebih berkesan lagi untuk masuk di UIC ini Bang. Oke.
Wiwi. Oke, kalau saya sendiri ya pertama kali kesini itu waktu subuh kebetulan Wah, subuh ya. nggak tahu jam 4 pagi gitu kan. Terus pas pertama kali kesini kok dengar orang ngaji dari masjid gitu. Iya. Perasaan saya, waduh, Islami banget gitu kan. Oke. Oke, dan ternyata setelah saya jalan di sini ternyata memang untuk dari segi akademik maupun agama itu benar-benar diatur oleh pimpinan seperti itu. Berarti kok bisa nyampe sini subuh? Berarti berangkatnya naik apa dong? Naik mobil. Naik mobil. Iya. Startnya dari jam berapa? Habis isya sekitar jam 7:30 mungkin ya dari rumah. Oh, memang prepare-nya jam segitu untuk kesini? Iya, masih. Oh, oke. Terus nih, sebelumnya kalian tahu nggak sih? Atau kan kalian tadi sudah ngecek di medsos dan lain-lain. Memang sebelumnya udah tahu ada gambaran yang namanya DNS itu. Sudah. Oke, Wimit, udah. Ya, berarti belum tahu. Belum tahu, tapi kebetulan saya juga pas waktu berangkat itu searching dulu bang terkait apa sih kegiatannya kalau di UIC ini. Ternyata ada DNS, ada sholat malam yang itu membuat saya lebih tertarik lagi bang. Oke. Oke, ini kalian kan terpilih nih. Tapi selamat dulu ya. Iya. Selamat dulu sudah terpilih sebagai king, Ya, terima kemudian kasih. menjadi queen. Terima kasih bang. Selama kalian ikut DNS nih, memang kalian udah terbisit gak sih? Atau memang kalian sudah sangat ingin menjadi king atau queennya gitu? Oke, kebetulan saya juga sendiri mungkin masuk di UIC ku itu juga bukan karena kemauan saya sendiri bang, tapi orang tua. Tetapi saya setelah melihat kualitas dari UIC ini, menurut saya bisalah dipertimbangkan. Jadi saya nggak berharap apapun di sini, mulai dari kegiatan. Mungkin kan kalau orang bilang kalau kegiatan ospek kan kalau di kampus rata-rata ospek. Nah ospek itu mungkin membosankan, terus kayak gimana secara teknis itu lebih kayak kita sebagai mahasiswa baru mungkin dihukum atau apa. Tapi setelah mengikuti berjalannya waktu DNS selama kurang lebih 3 hari ya bang, itu rasa have fun itu ada karena dari segi panitia itu sangat melayani, terus dari segi kegiatan tidak membosankan, dikemas secara lebih baik dan lebih berkesan, membuat gimana ya, kayak mahasiswa baru itu lebih merasa dihargai, merasa kayak dia itu bisa meluangkan waktu dan pikirannya itu lebih ke tantangan yang ada. Nah terkait dengan niatan saya menjadi king itu sebenarnya nggak ada, tetapi setelah melihat ada kayak teman-teman yang mungkin aktif di dalam forum kan, karena di UIC ini banyak teman-teman yang dari luar daerah bahkan luar negeri, itu gimana ya, dari segi SDM itu berkualitas bang. Jadi kayak banyak yang tanya, banyak yang kayak berusaha menjadi aktif. Jadi tantangan-tantangan itu muncul bagi saya untuk saya harus bisa. Tetapi saya juga nggak terlalu mematok saya menjadi king. Tetapi setelah saya aktif di dalam forum itu, saya sangat berterima kasih kepada diri saya karena saya sudah berusaha semaksimal mungkin, dan lebih tepatnya saya bisa menyandingi teman-teman yang aktif di dalam forum itu. Jadi seolah-olah saya itu bisa dan kayak nggak kalah sama teman-teman di dalam forum itu, karena teman-teman laki, walaupun laki kadang kan juga agak susah ya bang, kayak terkait dengan tanya atau apa. Di sini di UIC ini mungkin dari segi SDM juga lumayan, tapi juga banyak yang tanya, banyak yang aktif, sehingga kayak gimana ya, mau menyaingi itu saya agak ragu juga. Ternyata setelah saya bangkit, saya alhamdulillah bisa bang. Berarti jiwa-jiwa kompetitor itu tiba-tiba muncul pada saat hari itu juga? Iya, hari itu juga, karena pas waktu berangkat itu nggak ada niatan DNS itu mungkin gimana. Setelah mengikutinya ya alhamdulillah hebat aja. Oke, tapi saya ingin saya mau ngejar dulu yang tadi kamu sebutkan. Selama DNS itu kan dia have fun dan sebagainya. Berarti memang tidak ada ya pembulian atau kekerasan selama kebetulan DNS? di UIC ini nggak ada sama sekali selama kegiatan itu bang. Padahal saya harapnya kalau ada kan siapa sih namanya? Iya, Siapa nggak sih ada seniornya? sama sekali, panitianya bagus banget. Oke. Gimana kalau Wiwit, emang menargetkan atau memang tidak kebayang gitu? Sebenarnya kalau menargetkan atau tidak itu bisa dikatakan iya, bisa dikatakan tidak juga. Ya. Karena dilihat dari buku panduan DNS itu kan ada beberapa kategori yang nantinya akan dinominasikan kan. Oh, berarti ada pemberitahuan sebelumnya? Sudah ada. Oke. Tapi ketika saya pengen jadi queen DNS itu, saya merasa minder karena teman-teman mahasiswa baru itu sangat aktif. Tidak hanya saya saja gitu kan. Sangat aktif, kemudian
juga seru-seru gitu kan. Tapi kembali lagi karena saya tidak percaya diri waktu itu, saya menekankan niat saya untuk mengaktifkan kelompok, bukan saya sendiri gitu kan. Jadi support teman-teman, ayo dong kita aktifin kelompok kita biar bisa dapat nominasi kelompok terbaik seperti itu. Jadi tidak ada harapan buat jadi Queen DNS. Berarti awalnya kamu itu hanya ingin menjadi kelompokmu yang jadi yang terbaik di Iya, antara yang betul lain. sekali. Ternyata malah bablas sampai kamu yang menjadi queen-nya gitu. Wah, keren sekali. Oke, nih sekarang nih kalian sudah menjadi king dan queen. Pengen tahu dong, menurut kalian dari poin apa yang malah membuat kalian itu jadi terpilih? Kan kalau queen tadi pengennya malah ingin membangun nih kelompoknya jadi kelompok yang paling terbaik, Iya, paling betul. hebat lah ya. Tapi malah ke diri sendiri. Kira-kira dari kalian atau Wiwi dulu lah dari queennya. Apa yang menurut dari queen kok akhirnya saya bisa terpilih gitu? Oke, mungkin karena keaktifan ketika ada pemateri seperti itu ya. Kita Oke. aktif untuk bertanya, kita saling mensupport satu sama lain seperti itu. Oke, kalau Ki? Oke, saya sebenarnya itu sama dengan Wiwit terkait dengan kekompakan kelompok. Tetapi kan di sini juga apa ya? Kita kan dalam satu kelompok itu juga bukan hanya satu pulau atau satu apa. Jadi kita itu mengkondisikan dengan banyaknya mahasiswa-mahasiswa yang berbeda dengan adat, suku dan mungkin gaya bicara. Jadi seumpama dibilang gagal itu saya kayaknya juga gagal dalam pengkondisian teman-teman. Tetapi setelah saya bangkitkan teman-teman, ayo teman-teman untuk kita harus bisa jadi kelompok terbaik, ayo. Tapi mungkin ada teman-teman yang nggak suka atau apa, tapi saya berusaha menjadikan satu pikiran Pak, apa Bang. Jadi saya jadikan satu pikiran sehingga sampai di detik dimana itu pas waktu apa banyak kegiatan-kegiatan, banyak apapun, dan kebetulan saya kan kelompoknya itu paling terakhir sendiri. Jadi seumpama penempatan di dalam forum itu saya paling belakang sendiri. Nah saya itu sempet down. Nah ini gimana seumpama saya nggak aktif, seumpama nanti gimana? Soalnya kan di belakang sendiri kan nggak kelihatan Bang seumpama mau aktif di dalam forum itu. Nah makanya saya mendorong teman-teman saya untuk menjadi kompak dan mungkin menjadi kelompok terpilih juga, walaupun mungkin ya nggak berharap, tapi setidaknya kita usaha dulu Bang. Jadi usaha dan akhirnya setelah penantian tiba, di saat di dalam forum itu saya aktif di berbagai pertanyaan, walaupun kadang nggak direken atau nggak kelihatan seumpama mengacung karena banyak tembok-tembok. Nah tapi saya sudah berusaha semaksimal mungkin, dan banyak kayak mahasiswa yang kok ngacung sendiri, ngacung aja gitu. Jadi kayak banyak mahasiswa itu yang setelah saya ngacung itu banyak yang ngacung, jadi kayak termotivasi gitu loh Bang, walaupun Pak tempatnya paling belakang. Nah setelah itu banyak problematik di dalam kelompok itu karena mungkin saya pengen berekspektasi, walaupun ekspektasi tinggi menjadi kelompok terbaik. Ya alhamdulillah kemarin itu menyambut walaupun nggak di kelompok terbaik, tapi di kayak fashion show kayak apa itu alhamdulillah di juara 1 Bang. Jadi kelompok saya itu mungkin walaupun agak susah dikondisikan, tapi saya bangga karena saya bisa mewujudkan ke teman-teman bahwasanya kita harus bisa dan kita harus kompak. Oke. Kan tadi katanya kelompok paling terakhir ya? Iya. Ada berapa kelompok total? Kalau yang cowok sama yang cewek? Digabung. Oh, Iya, digabung. satu kelompok, jadi cewek cowok. Oh digabung, oke. Iya. Berapa kelompok total? Sekitar 20 berapa gitu Bang. Oh, banyak Iya. sekali ya. Jadi Iya. paling terakhir itu kayak ibarat paling belakang gitu Bang. Jadi kayak gimana ya? Dan apalagi satu kelompok itu totalnya itu lebih dari 25-20 gitu. Lebih dari 25. Ya jadi dalam pengkondisian itu agak susah, tapi ya kita harus berusaha Bang gitu. Oke. Berarti memang harus membangun mental ya. Iya. Kalau kelihatan, saya sempat lihat sih ketika apa yang hari Sabtu jalan-jalan itu outbound. Outbound. Itu kan kalau di benak saya mungkin kelompok 1 udah jalan, 2, 3, seterusnya. Kelompok kamu kan paling terakhir, Iya. berarti kamu udah ngantuk-ngantuk. Itu kan ada terus pos-posnya Bang. Oke. Ya, jadi kayak nanti pos 1, 2, 3 itu nanti kayak satu pos itu ada diisi 7 kelompok, 8 kelompok, terus nanti ganti geser gitu. Jadi nggak satu permainan gitu. Total ada berapa pos? 3 pos. Iya. Masih sekitaran kampus kan? Iya. Karena terakhir saya lihat itu di area pembangunan itu. Iya. Di tanah yang baru nih Bang. Oke.
nih gimana sih rasanya sekarang kan udah nyambat apa King apa Slayer, Slayer dari King dan Queen. Ada memiliki tanggung jawab nggak atau punya moral apa gitu setelah terpilih King dan Queen? Apa yang akan juga mungkin kalian lakukan setelah ini? Oke, mungkin menjadi Queen di NS itu menjadi tanggung jawab yang sangat besar, terutama untuk kedepannya nanti, karena kita dituntut menjadi role model sekaligus menjadi inspirasi para teman-teman mahasiswa baru semuanya seperti itu. Oke, gitu ya. Kalau dari King? Sebenarnya gini, saya itu kan menjadi king itu sebuah apa ya, anugerah dari Allah, terus kayak sebuah hadiah yang baik dari Allah. Soalnya saya mungkin di UIC ini bukan ada niatan, maksudnya nggak ada niatan di sini. Terus mungkin saya bakal kayak, sebenarnya awal itu gini bang, sedikit cerita ya. Oke, nggak apa-apa. Sedikit cerita. Saya tuh sebenarnya sudah diterima di beberapa PTN, beberapa PTN, PTKIN. Nah, PTN itu juga PTN top di Indonesia, sehingga dari situ saya juga dapat golden ticket juga di kampus daerah Malang itu PTN. Nah, dari situ sebenarnya saya tuh pupus harapan seumpama saya di bawah sini. Nanti saya jadi apa? Nanti seumpama nanti saya bisa berkembang nggak? Karena kan saya emang nggak tahu suasana di sini seperti apa, karena utusan orang tua saya juga harus kehendaki, karena juga tuntutan orang tua yang mungkin membawa saya ke sini. Saya awalnya itu 1 bulan atau 2 bulan itu saya terpuruk. Nah, keterpurukan saya itu saya buat kerja bang, cari kerja. Jadi cari kerja, gimana pahitnya cari uang. Jadi saya cari uang gimana untuk apa, uang saku saya nanti di sini, terus gimana ini. Akhirnya saya melewati keterpurukan selama 2 bulan itu nanti dan di sini pun saya selama kegiatan DNS sebenarnya masih terpuruk. Saya bisa nggak ya mewujudkan kayak impian saya lewat sini, terus kayak nanti bisa berkembang atau enggak? Soalnya kan saya nggak ada kayak semangat baru, kayak menata semangat kan juga susah bang. Kayak apalagi di sini nanti menemukan motivasi orang hebat atau enggak. Terus setelah saya melihat sosok Abah Yai, nah Abah Yai itu dari segi mungkin dari segi bicaranya, pembawaannya memiliki ketegasan yang hebat. Nah, setelah saya baca-baca juga kayak latar belakang Abah Yai, dari situ saya kayak harapan saya yang dulunya pupus itu kembali semangat lagi bang. Kayak ya emang jalan saya di sini, mungkin saya harus semangat lagi dan saya harus membangun mental saya yang mungkin sempat down, terus melihat lingkungan yang mungkin sebenarnya nggak ada harapan sama sekali, itu saya harus menyesuaikan dan saya harus bisa untuk kembali bangkit. Setelah itu saya aktif di dalam forum dan pengen menjadi sosok percontohan bagi teman-teman yang menginspirasi banyak teman-teman di lingkungan kamar atau asrama itu juga, dan di lingkungan kampus. Nah, dari situ saya harus bangkit gimana saya harus menjadi kayak sebagai pusat. Nah, dari situ ada king, maksudnya kayak di mahasiswa baru itu ada king. Nah, setelah itu saya lihat baca-baca king itu apa, king itu gimana. Nah, setelah itu saya harus bangkit dan ikut kegiatan DNS selama 3 hari itu. Saya bisa menyambut sebuah king itu sebuah anugerah yang baik menurut saya, dan saya harus menjadi sosok percontohan yang mulai dari sikap, attitude, dan gaya bicara itu harus sebagai contoh teman-teman. Itu motivasi saya. Boleh nggak nanya lebih dalam lagi soal kamu? Ya, kan tadi katanya kamu lolos nih di Ya. berbagai PT KIN dan lain-lain lah. Nah, kemudian memilih UAC ini karena pilihanmu atau karena dorongan dari orang tua? Oke, sedikit cerita. Kebetulan saya dulu kan saya MAN dulu. MAN itu ketua OSIS bang. Jadi ketua OSIS mendapatkan golden ticket di berbagai, itu banyak seleksinya juga. Tahapan seleksinya mulai dari 1000 orang menjadi 50, menjadi 10 gitu. Jadi bukan hanya golden ticket saja, tapi ada banyak seleksi yang mungkin saya harus berusaha. Tapi takdir yang membawa saya ke sini. Nah, tapi saya bukan berarti kayak mempercayai kayak adanya alur gitu, enggak. Tapi setelah melihat kayak dorongan orang tua, kan saya juga hidup itu juga
asuh seorang ibu saya sendiri. Ya. Jadi beliau mengasuh saya sendiri juga karena bapak saya sudah meninggal. Oke. Nah dari situ saya juga mau nggak mau harus nurut sama ibu saya, gimana biar beliau juga bangga kepada saya. Nah setelah itu saya juga awalnya itu nggak mau, kayak sebenarnya pengen takdir kayak teman-teman, takdir yang membawanya ke PTN top. Nah setelah itu ibu saya kok bertolak belakang. Awalnya saya nggak nerima, kayak gimana. Setelah itu saya melihat sesosok Yayasan Amanatul Ummah. Ya. Amanatul Ummah itu dari segi bidang akademik sangat maju. Mungkin walaupun kampus ini agak, maksudnya masih baru, tergolong baru, saya yakin dan percaya bahwasanya kampus ini juga nanti bisa berkembang pesat, dan dari situ saya bisa menerima dan saya yakin. Dan seumpama dibilang itu dipaksa orang tua, saya mulai sekarang itu saya bilang kalau ini pilihan saya sendiri, Bang. Oke, gitu. Jadi dengan semua dinamika yang kamu lalui dan keterpurukanmu yang kamu ubah akhirnya menjadi sebuah semangat, Ya. yang itu berasal dari Abah Yai. Iya. Kamu sendiri melihat Abah Yai ketika di mana? Maksudnya YouTube kah atau di sini langsung? Awalnya itu dari YouTube, kayak sesosok Oke. abahnya itu seperti apa. Soalnya dulu itu banyak kakak kelas pas waktu MTS itu kan lulus, habis itu lanjut di MAI. Nah setelah itu saya itu kok lihat Amanatul Ummah itu apa sih, gimana sih Amanatul Ummah. Setelah saya lihat dari segi outputnya siswa-siswa atau santri-santri di sana kok bagus. Setelah itu saya sebenarnya lihat beasiswa ini sebenarnya juga agak bangga, kok ada beasiswa ya di sini. Apa saya masuk di sini sebelum saya daftar di PTN. Terus setelah saya berbagai rencana-rencana di daftar PTN. Setelah itu saya sebenarnya mempertimbangkan kampus ini juga karena beasiswanya juga. Setelah itu melihat sesosok Abah Yai yang menginspirasi, kedermawanannya. Setelah itu saya juga kayak gimana ya, nggak ada pikiran sama sekali. Dan tapi saya juga memikirkan kedepannya saya gimana ya. Orang tua sudah yakin bahwasanya kamu mending di sini aja. Allah, Abah Yai, maksudnya kayak nggak ada kok ibu itu pernah bilang nggak ada kok ilmu itu yang sia-sia. Terus kayak beliau juga kan kebetulan juga sakit, Bang. Jadi seumpama saya mau menolak pun takutnya malah menjadi beban pikiran. Nah setelah itu ibu pernah bilang kalau kamu emang semangat dalam meraih cita-citamu ya kamu masuklah situ aja. Soalnya di situ juga nanti kamu sholatnya terjaga, terus dari ngaji kamu masih terjaga, terus dari etikanya kamu terjaga. Kamu belum tentu di PTN negeri itu nanti kamu bisa menata sholatmu, ibadahmu, dan apalagi di situ juga ada sholat malamnya yang menjadi keunggulan di Amanatul Ummah itu, Bang. Oke. Kalau saya sih menyederhanakannya gini. Kalau saya dari ayah ya, ayah itu memberikan pesan gini. Kamu itu besar bukan karena kampusnya. Kampus itu hanya sebagai ruangan saja. Yang membuatmu besar tuh bukan nama perguruannya, tapi kamu diri sendiri. Jadi kenapa dulu juga saya diarahkan di sini? Karena itu saya meyakini bahwa saya angkatan pertama yang kampus ini masih baru, dan gimana sih untuk bisa berkembang. Saya meyakini bahwa saya bisa besar walaupun dari kampus yang baru berdiri. Karena memang tidak ada jaminan juga ketika kampus besar bisa menjadikanmu besar. Paling tidak seperti itulah, kita punya poin yang sama, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau Lid sendiri, sebelumnya memang mencari kampus yang lain seperti Yayat atau memang sudah fokusnya ke sini? Kalau sebenarnya saya sudah keterima di salah satu PTKIan di Jawa Tengah ya. Ya. Tetapi karena pada saat itu ada kendala keluarga, jadi niatnya digugurkan. Terus saya mencoba mendaftar di beberapa PTKIan maupun PTN lain, tapi saya saat itu niat saya itu kurang maksudnya mau gap year atau cari beasiswa lain gitu. Terus akhirnya saya ditawarin sama guru saya. Terus saya bilang sama orang tua kan, kalau di sini gimana gitu. Terus akhirnya
pertama itu orang tua nggak setuju ya karena letaknya jauh dan juga sulit nanti untuk misal mau pulang maupun pergi gitu kan. Terus akhirnya nggak tahu kenapa tiba-tiba orang tua itu setuju kalau saya di sini, soalnya di sini juga berbasis pesantren ya, dimana kita diajarkan bidang-bidang agama, terus kemudian ada sholat malam, mengaji dan lain sebagainya. Akhirnya saya direstui untuk melanjutkan kuliah di sini. Oke, ini menarik ini. Ini udah mulai ke personal sebetulnya ya. Tapi saya ingin kilas balik dikit lah, Ketika di NS kemarin, pelaksanaan di NS kemarin, menurut kalian momentum apa yang paling menarik? Atau misal kalau mau bisa pilih. Kalau balik lagi, walaupun ya kita move on lah, nggak usah lagi ke masa lalu. Coba momentum paling apa yang paling berkesan ketika kalian di NS kemarin? Oke, saya rasa itu kalau hal-hal yang menarik menurut saya itu momen inaugurasi. Inaugurasi itu kan gimana ya? Kadang itu kita melihat budaya orang atau budaya provinsi lain, daerah lain itu lewat media sosial. Gimana kayak kearifan lokal di sana, gini. Nah, setelah melihat inaugurasi, saya bangga banget kepada kampus ini karena bisa menampilkan kepada mahasiswa baru terkait kearifan lokal budaya mulai dari Sabang sampai Merauke. Karena apa? Terkadang itu kita melihat sesosok budaya itu yang membawakan itu bukan daerah asalnya. Nah, dari kampus ini itu dilandasi dengan orang-orang dari budayanya yang membawakan itu dari daerah asal, sehingga kearifan lokal itu terjaga dan pembawaannya itu karismatiknya itu masih ada, sehingga kayak gimana ya, kayak sesosok yang saya kagumi termasuk di daerah Melayu, tarian Melayu, terus daerah timur yang membawakan tarian-tarian yang khas. Nah, dari situ memiliki sesosok yang membawakan itu agak berbeda, Bang. Jadi kayak dari hal yang kita lihat di medsos sama yang kita lihat di inaugurasi itu membawakan kita itu kagum kepada Indonesia gitu. Berarti vibes-nya berbeda ya? Berbeda karena ya pembawaannya dari orang tempat asalnya itu. Kalau Wiwit gimana? Oke, sebenarnya sama sekali seperti ya yang dibilang Yaya tadi, kita bisa melihat tradisi-tradisi langsung dari orang-orangnya langsung ya. Kemudian juga kebetulan saya sendiri ikut tampil pada saat malam inaugurasi, jadi saya merasa bangga dengan diri saya maupun dengan mahasiswa-mahasiswa lain yang mampu untuk mengenalkan tradisi daerahnya masing-masing seperti itu, Bang. Kalau boleh tahu Wit, kemarin pas tampil apa? Saya itu tampil drama Terciptanya Telaga Warna-Warni Dieng. Keren kan, Bang? Apa terciptanya Telaga Warna-Warni Dieng. Oke, boleh nggak dikasih sedikit prolog atau narasi itu gimana sih? Ceritanya? Ceritanya itu jadi ya yang beredar di masyarakat itu sebenarnya banyak banget cerita asal muasal terciptanya telaga itu, tetapi kita mengambil salah satu yaitu di mana ada sosok Putri Sinta. Putri Sinta ini dikenal sebagai wanita yang sangat cantik di Pulau Jawa, kemudian juga tetapi dia memiliki sifat yang sangat sombong karena kecantikannya itu. Jadi setiap ada pangeran dari kerajaan yang melamar dia selalu menolak karena dia merasa sangat cantik dan tidak layak untuk disampingkan dengan pangeran-pangeran tersebut. Kemudian lain cerita sih. Kemudian datang suatu hari ada pangeran yang ternyata si Putri Sinta ini sangat suka sama dia. Baru pertama kali dia suka sama pangeran seperti itu. Pertama kali jatuh cinta Iya, berarti betul ya? sekali. Oke. Dia sangat suka sama pangeran itu sampai dia obsesi. Oke. Tetapi ternyata plot twistnya itu pangerannya tidak suka dia karena dia sombong. Ya, jadi ada kesan dramatis banget ya di situ. Jadi si Putri sakit hati, kemudian dia mengutuk pangeran dan dia mengutuk dirinya sendiri seperti itu. Pangerannya dikutuk? Iya, pangeran dikutuk menjadi batu dan dia menyumpahkan dirinya untuk menjadi telaga. Oh, ini bukan nanti mampir ke siapa yang dikutuk? Maling Kundang? Enggak, Pangeran Kidam namanya. Oh, Pangeran Kidam. Iya. Soalnya saya tidak baru tahu soal ini. Nah, posisinya ini si pangeran ini dikutuk di batu, masuk dalam telaga atau tidak? Belum. Jadi kan masih sampingan gitu kan. Oh. Masih lagi ngobrol, terus si Putri Sinta itu bilang cinta kepada pangeran, tapi pangeran menolak. Kemudian dia sakit hati kan.
dia mengeluarkan ini omongan-omongan yang celeneh tapi sangat bermakna gitu. Ya mengutuk pangeran pada saat itu juga menjadi batu, kemudian setelah menjadi batu kan posisi di tengah-tengah kan. Iya. Nah, sedangkan setelah itu si putri mengutuk dirinya sendiri menjadi telaga yang berupa air. Jadi air itu mengelilingi si batu tersebut. Berarti kalau misalnya maaf sekarang sebentar ya, maksudnya kalau kira boleh lah, nggak apa-apa dikoreksi. Kalau saya berarti mengasumsikan si putri ini mengutuk dirinya sebagai air untuk bisa mengelilingi batu, dalam artian supaya tidak ada lagi yang bisa memiliki dia, Iya. hanya dia seorang. Iya. Dia terus menangisinya. Kan di sini ceritanya sebagai air kan. Oke. Sedangkan kita meneteskan air itu layaknya seperti telaga yang tidak ada habisnya. Oke, ini menarik. Jadi memang inaugurasi itu sangat apa ya? Kalau bisa dibilang di NS itu puncak acara yang paling dinantikan setiap tahun memang malam inaugurasi. Karena yang kayak gini, kita tidak semua orang itu tahu kisah salah satunya di Jawa Tengah, mungkin kan banyak ya. Iya. Ya hanya diambil satu untuk ditayangkan. Jadi kalaupun untuk tahu berbagai cerita dari setiap daerah, salah satunya adalah menantikan secara langsung di inaugurasi. Berarti kalaupun top tier dalam segala kegiatan ataupun agenda yang DNS, inaugurasi lah yang paling Iya utama. bang, Iya. sangat berkesan, dikemas secara baik gitu. Oke. Terus harapannya nih, kan tidak ada menutup kemungkinan sih ya, karena kalian hari ini terpilih dan king dan queen, bisa jadi kan tahun depan kalian jadi panitia juga DNS. Nah, harapan kalian akan ngemas DNS selanjutnya seperti apa? Kalau menurut saya itu terkadang kan orangnya itu pupus harapan setelah dibilang kayak kalian lanjut di PTS saja, perguruan tinggi swasta gini. Nah, terkadang orang itu melihat perguruan swasta itu menganggap remeh kalau nggak ada uangnya, tergolong kayak mungkin PTS yang kayak mahal terus gini. Nah, gimana kita itu bisa menyesuaikan bahwasanya kita perguruan tinggi swasta dengan kegiatan itu kita harus bisa menyetarakan atau menyaingi itu di PTN. Jadi terkadang kan anak zaman sekarang itu melihat tren-trennya PTN itu gini. Nah, gimana caranya kita PTS yang di UIC ini bisa dalam segi kegiatan, dalam segi kayak DNS kan di sini DNS itu bisa kayak kita kemas itu sebagai maksudnya dalam kegiatan itu sama seperti PTN mulai dari Twibbon atau apa, terkadang kan tren juga kayak bagus gitu loh bang, melihat gini. Jadi anak-anak itu masuk itu melihat hal-hal seperti itu kembali semangat lagi dan harapan untuk kembali maju pesat mengembangkan diri itu ada bang. Jadi kayak nggak ada kayak cemooh dari teman-temannya, kamu kok di kampus ini gini, karena kan saya juga merasakan. Nah, saya merasakan itu dari tanggapan teman-teman itu bukan malah kamu kok di PTS gini. Nah, setelah saya upload dari Twibbon saya gini, setelah itu teman-teman itu pada tanya, ya kamu itu masuk di PTS tapi kok PTS-nya ya lumayan gitu, bagus gitu walaupun beasiswa gitu. Jadi ada sesosok bangga saya masuk di UIC ini. Oke, begitu. Kalau dari Queen? Oke, kalau kemarin itu saya merasa ada sedikit bosan ketika ada pemateri gitu kan. Jadi pemateri langsung pemateri lagi gitu. Jadi kita boring sebagai peserta kita itu bosan ya, karena hanya duduk gitu. Jadi keinginan saya untuk DNS nantinya kita lebih memberatkan diri untuk mengambil bahwasanya nanti setelah pemateri kita adakan sesi kelompok atau lomba seperti halnya Hasta Karya. Jadi kita itu bisa berekspresi maupun bergerak lebih di dalam forum tersebut seperti itu. Oke, Hasta Karya ya. Maksudnya ini Hasta Karya untuk mencairkan suasana. Iya, betul sekali. Biar tidak boring materi terus. Tapi kalau materi kalau nggak salah cuma sehari ya? Iya. Apa cuma setengah hari? Satu hari tambah besoknya itu ada materi satu kalau nggak salah bang. Habis itu udah have fun Udah. semua? Iya. Oke. Satu harinya itu yang membuat kita itu bosan, dan karena kan mungkin kayak materi lanjut gitu. Oke, berarti ini
salah satu konsep acara yang nanti akan kalian gaungkan tahun depan ya, Iya. sebagai pembenahan. Iya. Supaya DNS ini semakin lebih seru lagi. Iya, betul. Iya benar. Oke. Jadi dikemas secara menarik dan orang itu datang itu langsung kayak mahasiswa baru itu datang itu langsung wah gitu ibarat gitu. Peran King dan Queen-nya langsung keluar ya, langsung Iya. bisa memberikan konsep ya, maksudnya untuk tahun depan ya. Oke lah, semoga ketua panitia selanjutnya bisa didengar ini nasihat dari King dan Queen-nya. Oke, kita lanjut. Kalian boleh nggak? Mumpung ya, Iya, King dan apa-apa Queen. silakan. Berhubung tadi saya ingat tadi percakapannya siapa Yayat, apa yang mau disampaikan ke ibu? Kan hari ini kan kalian bisa nih, Iya. biasanya cuma telepon ini bisa kan kalian share kirim ke ibu atau ke keluarganya Wiwit. Apa yang mau disampaikan ke ibu bahwa kamu hari ini sudah kuliah di sini di UAC, kampus terbesar yang ada di Mojokerto, bahkan hari ini kamu sudah menjadi King. Apa yang kamu sampaikan? Silakan. Oke, izin Bapak, kebetulan hari ini itu jadwalnya Ibu kontrol, biasanya Oke. itu saya temani dan kebetulan ini Oh maaf, ibu kontrol apa? kontrol jantung Bapak. Oh, jantung. Iya, jadi Ibu Oke. kebetulan hari ini kontrol jantung dan sendiri di rumah sakit, jadi Ibu semangat ya Ibu. Jadi semoga sehat di rumah dan saya Yaya akan berusaha semaksimal mungkin menjadi mahasiswa yang bagus dan sebagai percontohan di sini dan saya berusaha untuk Ibu. Terima kasih. Oke, jadi ini contoh yang sangat keren ya kalau menurut saya. Jadi maaf ya, maksudnya tidak memiliki bapak, Iya. kemudian posisi ibu sedang sakit sendiri di rumah, tidak menjadikan alasan untuk pupus melanjutkan pendidikan. Iya. Jadi malah itu dijadikan suatu hal yang menjadi penyemangat supaya kamu tuh lanjut. Iya. Oke, ini keren karena tidak semua orang itu saya akui, jujur saya akui karena tidak semua orang itu bisa memutuskan hal tersebut. Tapi sekarang ada keluarga di rumah. Misalnya ada adik atau siapa yang Kebetulan menemani. kakak itu di NTB, jadi di rumah Ibu sendirian. Oh, ibu sendiri. Iya, Jadi sebenarnya menemani. kalau saya mau niatan kesini tuh pikir-pikir dulu karena keadaan Ibu. Sebenarnya tuh ujiannya tuh banyak Bang, mulai dari kayak saya kan di PTN itu kebetulan Ibu itu baru diriwayatkan jantung itu baru 3 bulan. Jadi selama saya libur itu mengurus Ibu, kayak kerja sama pengurus Ibu itu kayak ya mohon maaf ya berat juga karena kan maksudnya saya sendiri di rumah. Nah setelah itu saya pikir-pikir Ibu itu bilang wes le budalo ae gitu, wes tau pokok intinya Ibu dek kene iki atene ngusahano dan maksudnya kayak sehat kok gitu. Jadi setiap hari itu saya wajib mengabari dan mengingatkan walaupun saya agak jauh maksudnya tempatnya. Jadi saya itu akan berusaha untuk mengingatkan Ibu untuk meminum obat, waktunya kontrol. Jadi kayak kemarin itu daftar di kan sekarang kayak kontrol itu juga daftarnya online. Jadi saya via WA via video call itu menutori Ibu juga. Biasanya kan saya sendiri, jadi kayak Ibu sekarang sendiri sebenarnya nggak tega, tapi Ibu itu selalu menyemangati saya harus bisa. Ibu itu kayak orang sesosok yang saya kagumi juga Bang. Jadi meyakinkan saya untuk kembali semangat. Oke, berarti ibunya juga keren ya. Iya. Saya mendukung banget dan support. Ya. Iya. Semoga kalau dari kami semoga ibumu cepat sembuh, kemudian kamu juga sukses ya. Apa yang ya semoga dengan di sini bisa membahagiakan ibumu dan itu menjadi penyemangat ibumu cepat sembuh. Oke, Wit, silakan Wit. Kalau kamu mau ngasih pesan apa atau pesan apa ke keluarga yang hari ini kamu adalah Queen. Oke, mungkin kalau pesan saya sendiri ya, Oke. untuk keluarga saya yang di rumah, selagi ininya benar, insya Allah semuanya aman ya. Kan di sini saya juga ingin mengembangkan diri saya di minat saya maupun bakat skill saya. Jadi ya udah ini aja. Oke. Begitu ya, dari keluarga jangan lupa ininya. Oke. Terus selama kalian sudah kuliah di sini nih, udah hampir kalian di sini udah dari registrasi hampir 3 minggu atau Iya. hampir 2 sebulan. minggu lebih. 2 minggu lebih. Oke. Kesan kalian selama di sini kira-kira seperti apa? Bisa dibagikan?
juga saya Dari boleh. perkuliahan, dari keseharian seperti apa? Mungkin dari kalau keseharian maupun di perkuliahan itu sangat nyaman bagi saya karena tidak ada pembulian maupun kekerasan yang beredar di mahasiswa seperti itu. Kemudian rasa kekeluargaan di sini tuh ternyata sangat kental gitu. Iya. Kan kalau ada yang bilang jangan percaya sama kating, nanti kamu Iya. dihasut diapain gitu kan. Iya. Ternyata kalau di sini nggak sama sekali. Saya merasa di sini sangat diperhatikan, saya di sini sangat dituntun dan lain sebagainya, dan saya merasa ini adalah rumah kedua saya seperti itu. Oke, rumah kedua. Boleh nih pindah di sini. Oke. Kalau rasa keluarga itu ya mungkin karena salah satunya kita kan ada dari Sabang sampai Merauke nih, Iya. setiap daerah kan ada. Itu kan kebanyakan punya organisasi kedaerahan sendiri. Iya. Mungkin rasa keluarga itu memang dari dulu terbangunnya dari situ. Jadinya kehangatannya tidak hanya di organisasi tapi sampai di kelas-kelas gitu. Iya. Kalau dari King, gimana? Kalau menurut saya itu sangat berkesan sekali karena di sini itu terbilang sangat damai juga. Karena apa ya? Di sistem di UIC ini kan dari segi perkuliahan itu kan kita masih kayak apa, matkul 1 ke matkul 2 itu masih dikasih rehat. Jadi nggak ada kayak langsung matkul terus. Seumpama di sini juga tergolong mungkin seumpama ganti gedung kan, kadang orang itu bilang nanti kuliah itu sulit, hambatannya kayak sulit gimana ya, kayak dipersulit dosen. Nah setelah itu saya kayak melihat sesosok UIC ini dari segi dosen ataupun apa itu sangat menginspirasi dan membangun semangat mahasiswa itu kembali untuk semangat lagi. Dan yang dikatakan guru dosen killer atau apa itu tergantung mahasiswa menyesuaikannya. Jadi kayak kita itu gimana kita itu berkomunikasi baik dengan seorang dosen, terus itu saya yakin nggak ada kata kayak dosen killer atau apa gitu. Kalau dosennya mungkin kita enak ya, beliau juga enak gitu. Terus terkait dengan kegiatan asrama, menurut saya itu sangat damai juga. Mulai dari pagi biasanya, mulai 2:30 itu Bapak Satpam sudah wiu itu. Ya, Itu sirene. kadang walaupun apa anak-anak bergejolak kayak apa sih gitu. Iya. Tapi dalam hati itu tetap menjalankan rutinitas seperti Iya, itu, iya. walaupun agak marah atau apa itu tetap menjalankan rutinitas seperti itu. Jadi kita itu membangun chemistry bersama teman-teman sampai waktu dimana itu saya pernah mengalami hal lucu itu ngeprank Bapak Satpam. Satpam di prank ya. Oke. Jadi kan dari pihak pengurus itu sudah menginformasikan kalau besok waktunya Abah Yai ngaji gitu. Oke. Nah, waktu Abah Yai ngaji itu anak-anak itu sudah kompak jam 10 harus tidur. Jadi kamar itu sudah ditutup. Nah, setelah itu jam 2 itu semua HP teman-teman satu kamar itu dipasang alarm untuk dinyalakan. Nah, Oke. jadi teman-teman itu jam 2:30 itu semua satu kamar itu sudah di masjid. Wow, Di masjid oke. itu. Oh. Kompak ya? Iya, kompak, diajak kompak itu bisa teman-teman, walaupun banyak yang gerundel apa sih, tapi kita itu berusaha menjadikan satu pemikiran, Bang. Karena kalau kita nggak bisa satu pemikiran itu ya mohon maaf, kayak isu-isu terkait mahasiswa itu terlalu individual itu akan merajalela lagi. Tapi kalau kita akan berusaha untuk mengompakkan, menjadikan satu pemikiran, itu saya yakin chemistry dan rasa kekeluargaan itu pasti akan bisa dan terwujud gitu. Oke. Nah, setelah itu 2:30 itu semua teman-teman itu sudah pada ke masjid. Ya, setelah itu Bapak Satpam kan udah keliling. Nah, dibuka kan itu emang lampunya dimatikan semua. Kaget, loh kok nggak ada gitu. Oh, Terus habis oke. itu Bapak Satpam itu tanya, loh ini pada kemana semua? Ya sudah berangkat Pak, kan ke masjid gitu. Jadi ada rasa bangga kepada teman-teman dan Bapak Satpam itu senyum-senyum gitu. Jadi kayak berusaha kayak Bapak Satpam itu juga bangga kepada kamar kita karena bisa kompak dan tanpa capek-capek membangunkan teman-teman itu, karena juga yang ngaji itu Abah Yai gitu. Oke. Berarti pranknya prank positif Iya. ya? Saya tadi ngiranya prank negatif. Enggak. Apa? Oke, alhamdulillah. Kalau kayak gitu. Jadi kayak suasana di sini itu sangat damai dan rasa kekeluargaan yang dibilang Wiwit itu sangat bagus sekali gitu. Apalagi kan kita mahasiswa baru yang mungkin
ada rasa takut nanti gimana ya nggak bisa menyesuaikan teman-teman nanti gimana ya. Tapi kalau ada niatan kalau kita harus bisa menyesuaikan, saya yakin di sini bisa kok bang. Nggak ada rasa pembulian atau apa mengucilkan gitu. Ya, karena kalau pembulian sendiri kita dari kampus itu selalu berusaha untuk tidak ada kata bullying, karena bullying itu bukan budayanya kita, itu hal yang harus mau disingkirkan gitu. Oke, kita udah banyak panjang lebar terkait individu masing-masing, kemudian kesan di sini. Boleh dong ngasihkan saran lah atau ajakan lah teman-teman. Kenapa sih kan kalian nih masing-masing sudah daftar di PT KIN dan akhirnya memilih di sini. Akhirnya di sini dan kalian sekarang sudah merasakan perkuliahannya. Boleh dong dibagikan ke teman-teman, apalagi ke adik-adik yang hari ini mau kelas 12 yang udah mau kuliah, bisa kan dijadikan contoh ke mereka. Kenapa akhirnya harus memilih di sini padahal kalian sudah daftar di kampus-kampus top lah ibarat kata. Boleh dong dibagikan ke adik-adik. Oke, menurut saya itu apa ya, kampus yang notabene bagus terus top itu kan juga menjamin ke diri kita, mulai dari channel, mulai dari apa kenalan dan lain sebagainya. Karena pengalaman itu juga kadang diasah dari PTN-PTN yang bagus, tetapi bukan menutup kemungkinan juga kita bisa berkembang dan mewujudkan skill-skill kita di kampus-kampus yang notabene masih meraba gitu. Jadi seumpama kamu harus punya pedoman bahwasanya berlian tetaplah berlian dimanapun berada. Nah, emas tetap pun menjadi emas dimanapun kamu ditutupi. Jadi kamu harus menjadi sesosok yang menginspirasi teman-teman. Setidaknya itu menginspirasi teman-teman di lingkungan sekitar, dan itu bakal menjadi sebuah apa ya, puncak di mana nanti akan menjadi puncak keberhasilan kalian semua. Jadi bukan berarti kalian nanti takdir membawa kalian ke sini ataupun apa, tetapi kalau kalian nggak apa ya berdamai dengan keadaan, nggak akan, maksudnya nggak berusaha semaksimal mungkin lagi, terus kayak kalian nggak menyalurkan bakat kalian, itu sama saja kalian akan menutup diri kalian sendiri. Tetapi kalau kalian akan berdamai dengan keadaan kalian sudah ditentukan di sini misalnya, nah itu nanti kalian akan membangun semangat lagi. Saya yakin kalian akan menjadi orang-orang yang hebat dan akan menjadi sesosok yang menginspirasi. Itu saja menurut saya. Oke, terima kasih. Dari Queen. Sebenarnya tadi sudah dijelaskan semua sama King ya. Jadi saya di sini mungkin hanya ingin memberikan motivasi kepada teman-teman semuanya yang terutama masih di bangku kelas 12 SMA maupun lain sebagainya, yang mana nantinya kita tidak hanya ingin pergi ke kuliah ataupun kerja. Jadi motivasi dari saya, carilah ilmu selagi kalian mampu dan yakinlah bahwasanya kalian mampu untuk mencari banyak ilmu. Oke, nice sekali kata-katanya. Oke, dan tentunya ilmu itu ada di sini, dan kalaupun di Mojokerto kami yakin 100% ada di sini. Oke, itu saja untuk episode kali ini di Nutrisi Otak dari podcast UAC. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Yuk, pursuing knowledge, shaping morality, nurturing wisdom. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye. Bye. Oke. Oke.